Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Adakonita. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pembimbing Ibu Wening MPD. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu ragam bahasa. Nah, menurut arti katanya, ragam yaitu macam-macam atau variasi. Sedangkan bahasa secara sederhananya yaitu alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan informasi atau berinteraksi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, wawasan, konsep, dan perasaan. Untuk lebih jauh, bahasa dapat diartikan yaitu alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat itu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, wawasan, dan perasaan. Untuk pengertian ragam bahasanya adalah variasi tergantung pada pemakainya. Variasi sendiri bisa termasuk alek, aksen, gaya, logat, dan laras. Ditinjau dari media dan prasarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari pertama ragam bahasa lisan, kedua ragam bahasa tulis. Sedangkan untuk situasi formal, ragam bahasa biasa disebut ragam baku atau ragam standar. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan huruf sebagai unsur dasarnya itu dinamakan bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fomen sebagai bahan dasarnya itu dinamakan dengan bahasa lisan. Nah, fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa Indonesia dalam kapitalisnya sebagai bahasa nasional. Pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Kedua, speaker Indonesia mampu. Ketiga, simbol kebanggaan nasional. Keempat, simbol identitas nasional. Kelima, berarti menyatukan berbagai kompleks etnis. Keenam, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau si penutur. Dalam ragam bahasa ini terdiri dari tiga, yaitu pertama bahasa daerah, kedua bahasa pendidikan, ketiga bahasa formal dan non-formal. Bahasa daerah biasanya digunakan di daerah masing-masing, seperti daerah Jawa biasa menggunakan bahasa Jawa, daerah Sumatera biasa menggunakan bahasa Sumatera. Bicara orang Jawa dan orang Sumatera itu berbeda dari logatnya, gayanya, bahasanya, dan nada intonasinya. Bahasa pendidikan, bahasa yang digunakan oleh masyarakat berpendidikan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Bisa dilihat dari lafal pengejaannya, yaitu dengan mengunci, mencuci, TV, dan radio. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan biasanya menggunakan kata ngecuci, ngekunci, TV, dan video. Ketiga, ragam bahasa formal dan non-formal. Nah, kalau bahasa formal biasanya digunakan dalam acara-acara resmi seperti seminar, forum, upacara pelantikan, atau rapat. Sedangkan bahasa non-formal sering digunakan pada kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, seperti kita berbicara kepada teman, orang tua, keluarga, kerabat, atau sahabat. Nah, ada juga ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa ini cenderung mengutamakan unsur-unsur seni atau keindahannya. Gaya pengungkapan simbiotik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya roman, novel, cerita pendek, dan lain-lain. Ada ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan atau diakui oleh sebagian besar masyarakatnya. Untuk ragam bahasa lisan itu contohnya bisa seperti ceramah, pidato, penyampaian pendapat saat diskusi, atau apapun yang dilakukan secara lisan. Dan kedua, ragam bahasa secara tertulis itu contohnya seperti koran, terus surat kabar, laporan pekerjaan, karya ilmiah, dan masih banyak lagi.
Oke, sekian pengertian ragam bahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.